kadang bermasalah juga. Apalagi kalau cuacanya mendung sama hujan gini ya. Oke, sebelum saya masuk ke topik keempat ini ya, ada pertanyaan nggak mengenai tadi, topik yang ketiga tadi? Chatnya punya Rio jadi hilang karena saya mental dari Zoom. Chatmu masih ada Rio? Pak, saya ini Pak. Ya, send lagi. Sudah Pak. Oke, sebentar ya. Oke, akhir-akhir ini banyak bangunan yang menggunakan arsitektur unfinished atau industrial ya, yang saya sampaikan tadi, industrialis. Wah, ini ketara seneng ngafe ini ya. Lebih banyak ke warung kopi daripada ke Zoom meeting sepertinya. Temboknya hanya dicat, tidak dicat dan sebagainya, besi kolomnya terlihat, pipa-pipa terlihat. Nah, mempengaruhi kekuatan dan ketahanan bangunan tersebut. Nah, enggak jawabannya ya. Jadi ini kan sifat alami dari konstruksinya ya. Kalau yang disampaikan oleh Rio ini. Jadi sifat alami dari konstruksi. Contoh, konstruksi kolomnya itu kan aslinya terbuat dari apa? Misalkan ada yang dari beton. Nah, kan tidak di finishing betonnya. Kemudian ada yang dari baja profil. Nah, tidak ditutup baja profilnya. Nah, itu kan seperti itu ya. Kemudian temboknya tidak dicat, kemudian tidak di finishing apa-apa. Ini sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa terhadap kekuatan dan ketahanan bangunan tersebut. Karena pada dasarnya sifatnya itu mentahnya itu kan seperti itu ya. Yang ada sekarang di bangunan-bangunan ini seperti cat tembok, ya, cat tembok. Cat tembok ini hanya sebuah media finishing ya, yang seperti saya sampaikan tadi, finishing. Misalkan batu bata, kalau tidak saya sampaikan tadi ya, batu bata ini dindingnya kalau misalkan tidak kita finishing dengan plester atau acian, kalau kalian bersandar pada dinding batanya langsung, nah ini kan akan menimbulkan noda pada pakaian Anda ya. Nah, itu salah satunya. Jadi itu bukan bersifat struktural, itu hanya bersifat kosmetik. Nah, kalau ke manusia itu kosmetik ya, jadi cuma untuk bedaknya aja. Terus kemudian untuk lipstiknya aja ya. Mungkin untuk apa itu yang buat bulu mata itu. Nah, itu ya sama seperti itu ya. Jadi nggak mempengaruhi kekuatan dan ketahanan. Biasanya arsitek kalau pingin misalkan biar nggak kelihatan kotor kolomnya, itu kan akhirnya ditutupi ya, ditutupi diselubungi. Bisa diselubungi dengan ACP dan sebagainya. Kalau Anda main ke mall itu, nah kan ada beberapa kolom yang ditutup oleh ACP atau aluminium komposit panel ya, yang bentuknya kayak plastik yang kayak metal. Nah, itu sebenarnya diselimuti biar tidak kelihatan jelek aja ya secara estetika. Kalau kalian main ke pom bensin, bukan main sih ya, bukan main kalau ke pom bensin, beli bensin. Nah, kalau beli bensin, nah kalau kalian lihat ya, itu kan diselimuti ACP semua toh. Kolomnya diselimuti ACP, baloknya, rangka atapnya diselimuti ACP. Nah, itu sebenarnya hanya kosmetik. Walaupun nggak dikasih ACP yang warna merah putih itu ya tetap berdiri, tetap berdiri. Nah, sama halnya seperti itu. Jadi nggak ngaruh, itu hanya kosmetik aja. Ya, seperti itu jawabannya. Nah, kenapa kok kita kosmetiki? Ya, kenapa kok kita kosmetik? Nah, biasanya kita kosmetiki bangunan itu karena ada kekurangannya, ada cacatnya, ada jeleknya, dan sebagainya. Ya, misalkan kolomnya saat dibuka begistingnya, nah ternyata kelihatan tulangannya. Nah, ini kan jelek ya kalau kelihatan tulangan besinya. Makanya kita kosmetiki dengan plester dan cat. Nah, seperti itu. Atau pakai ACP, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke.
Lanjut, yang lain. Ada yang bertanya nggak? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Teman yang lain? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Untuk sementara nggak ada. Oke, ini saya lanjut. Pertimbangan pemilihan material konstruksi. Nah, kalau tadi kan faktor-faktor ya, sekarang ada pertimbangan dalam memilih material konstruksi. Sebelum kita terapkan material itu pada konstruksi. Yang pertama adalah fleksibilitasnya. Ya, kemudahan dari suatu material untuk diolah dan dibentuk menjadi